Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa yasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa ma sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmatnya lah kita masih bisa menjalankan perintahnya dengan baik dan benar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita masih bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berceramah dengan mengangkat tema ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Namun, dalam agama kita, agama Islam, ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan mengharap ridho Allah saja. Ikhlas sendiri terbagi menjadi beberapa dimensi. Contohnya, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam beribadah. Contohnya, apabila kita masukkan konteks ikhlas ke dalam ibadah, maka ikhlas sendiri itu artinya adalah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap ridho Allah saja, tidak dengan yang lain, tidak untuk puji-pujian dari orang lain, tidak untuk terlihat soleh, namun hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah firmankan dalam kitab Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, tidakkah engkau diperintahkan untuk mengikhlaskan agama untuknya? Ayat tersebut menerangkan kepada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama tanpa dilandasi dengan kejujuran dan keikhlasan, maka akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kesibukannya masing-masing tanpa menempatkan agama menjadi prioritasnya. Fenomena di atas merupakan hal yang umum dalam masyarakat dewasa ini, atau bahkan kita sendiri termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat yang seperti itu dan menempatkan kita dalam jalan yang lebih baik. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan akan menjadi tidak sah di hadapan Allah apabila tidak tanpanya. Dalam kitab hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan tentang suatu perkara di hari akhir nanti dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kutip salah satu kisahnya. Diceritakan pada hari akhir nanti, ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Dia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Lalu Allah menjawab, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Lalu Allah melemparkan dia ke dalam neraka. Wow, so scary. Dalam beramal juga, ikhlas menjadi barometer sebesar apa pahala yang akan kita dapat. Semakin ikhlas seseorang melakukan sesuatu, semakin besar juga pahala yang akan dia dapatkan atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin murni dia melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin bernilai ibadah yang dilakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, after we understand the urgency of being sincere, we should start training ourselves to be sincere in all things, so that what Prophet had implied in his hadith
did not happen to us. I hope what I have said can be useful for all of us. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.